31. Setelah Dinar mulai membaik, mereka pun pamit untuk pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tadinya Ibu Panti meminta mereka untuk menginap. Namun, Dinar bersikeras untuk pulang karena merasa perutnya juga merasa tak enak. Ia akan lebih nyaman saat beristirahat di rumah mereka. Dinar kembali ke apartemen menggunakan taksi. Sesekali ia melihat ke arah belakang, takut jika sampai ada yang kembali mengikuti mereka seperti beberapa bulan yang lalu. Namun, sepertinya apa yang ditakutkannya tak terjadi. Tak ada yang mengikuti mereka, baik itu pengawal ataupun orang-orang yang ingin menyakiti mereka seperti yang dulu terjadi padanya. Walaupun tak suka dalam situasi itu, namun, karena telah terbiasa ia menjadi merasa merindukan saat orang-orang yang selama ini menjaganya tak ada di sisinya. "Ada apa, Nak? Apa kau melihat sesuatu?" tanya ibu yang juga merasa takut sama seperti apa yang ditakutkan oleh Dinar. "Enggak, Bu. Enggak ada apa-apa. Aku hanya memastikan saja. Semoga saja memang sudah tak terjadi apa-apa walaupun kita pergi seperti biasanya sebelum kamu menikah," ucap ibu. Dinar hanya mengangguk dan menyandarkan kepalanya yang terasa pusing di bahu sang ibu. "Tidurlah. Kamu pasti lelah. Ibu akan membangunkanmu saat kita sampai," ucap ibu membuat Dinar langsung menutup mata. Ia berusaha menahan rasa mual yang semakin menyerangnya. Dinar mengusap perutnya. Tiba-tiba ada rasa takut yang menjalar di hati jika merasa pusing dan mual itu merupakan suatu pertanda jika ada sesuatu yang sedang ada di dalam perutnya. "Itu nggak mungkin terjadi," gumam Dinar dalam hati, kemudian mencoba untuk beristirahat. Setelah perjalanan yang lumayan memakan waktu, akhirnya mereka pun sampai di apartemen yang berlantai cukup tinggi itu. "Dinar, bangun, sayang. Kita sudah sampai," ucap ibu membangunkan putrinya yang sedari tadi sudah tidur dengan pulas. "Kita sudah sampai, ya Bu?" tanya Dinar melihat sekelilingnya. "Iya, kamu pasti sangat lelah, tidurnya pulas sekali, Nak," ucap ibu lagi membuat Dinar hanya tersenyum kemudian membayar ongkos taksi. Setelahnya mereka pun turun, tak lupa mereka mengucapkan terima kasih. Dinar yang sudah merasa lebih baik kini kembali membantu ibunya untuk berjalan. Usia tua ibunya membuatnya bahkan kesulitan untuk berjalan menuju ke lift. "Ibu," panggil Dinar saat mereka sudah berada di dalam lift. "Ada apa?" tanya ibu. "Nggak jadi, nanti saja saat di rumah," Dinar tanyakan. Ucap Dinar tersenyum pada ibunya membuat ibunya hanya menepuk pelan punggung tangan Dinar yang memegang lengannya. Begitu mereka sampai ke apartemen, Dinar langsung mengantar ibunya ke kamar, membantu ibunya itu untuk membersihkan diri, mengganti pakaian dan bersiap untuk beristirahat. Saat Dinar akan berdiri, ibunya menahan tangannya. "Apa yang ingin kamu tanyakan tadi?" ucap ibu yang kini sudah berbaring di tempat tidurnya. "Besok saja, Bu. Masih banyak waktu, lagian ibu juga pasti lelah kan?" "Dinar saja lelah, Bu. Dinar ingin istirahat secepatnya," ucap Dinar membuat ibunya pun mengangguk. Dinar hanya menepuk punggung tangan ibunya, kemudian ia pun berlalu meninggalkan kamar ibunya itu, berlalu menuju ke kamarnya. Dinar mengambil ponsel dan melihat kalender. Ia sudah menandai hari terakhir ia mengalami menstruasi dan kini ia sudah telat selama 3 minggu. "Bukankah seharusnya aku sudah menstruasi? Tapi kenapa aku belum menstruasi sampai saat ini juga? Bahkan tak ada tanda-tanda jika aku akan menstruasi," gumam ini Dinar. Biasanya jika ia akan mendapatkan tamu bulanannya itu, perut dan bagian belakangnya akan terasa sakit dan pegal. Mungkin sekitar 5-6 hari ia merasakan hal tersebut, barulah kemudian ia akan mendapatkan tamu bulanannya. Namun, sampai saat ini bukannya merasakan sakit di area perut dan juga pinggangnya, ia justru merasa sakit kepala dan juga mual. Dan Dinar tahu jika salah satu tanda gejala ibu hamil selain telat datang bulan adalah mual, muntah dan sakit kepala. Dinar yang tadinya duduk di sisi tempat tidurnya berjalan ke dapur. Dia juga pernah membaca jika ibu hamil tak suka dengan bumbu dapur. Dinar membuka tempat di mana rak bumbu dapurnya berada.
Di sana ada beberapa bawang dan bumbu lainnya yang menyengat dan benar saja ini langsung merasa mual dan ingin muntah. Dengan cepat ia menutup hidungnya. Apa aku benar-benar sedang hamil? Ucap Dinar memegang perutnya. Ia menggeleng, tak mungkin ia hamil sedangkan sekarang statusnya bukan lagi seorang istri. Hari ini ia baru saja bercerai dengan Kandar. Mana mungkin ia bisa hamil? Ia tak boleh hamil. Aku harus memastikannya. Gumam Dinar ingin keluar membeli alat tes pack untuk membuktikan apakah dia hamil atau tidak. Dinar bergegas mengambil jaket dan dompetnya, bersiap untuk keluar. Namun, saat membuka pintu ia melihat jam di layar ponselnya. Jam digital itu menunjukkan pukul 11 malam. Tidak, aku tak boleh meninggalkan ibu sendiri. Ini juga sudah terlalu malam. Sangat berbahaya jika aku keluar di tengah malam seperti ini seorang diri. Ini baru hari pertama aku bercerai, bagaimana jika ada penjahat yang belum tahu jika aku dan Kandar sudah bercerai? Ucap Dinar lagi, kemudian ia kembali menutup pintunya, memutuskan untuk membeli alat untuk mengetes kehamilannya besok pagi saja. Dinar kembali ke kamarnya, ia mencoba untuk tidur. Namun, sejak tadi ia mencoba menutup mata dan memeluk bantal gulingnya, tetap saja ia tak bisa menghilangkan pikirannya. Rasa takut, bahagia, sedih, bercampur menjadi satu. Rasa takut jika ia benar hamil dan Kandar memisahkannya dari bayinya. Rasa bahagia karena ada bagian dari Kandar yang ada dalam tubuhnya. Rasa haru sedih karena anaknya akan tumbuh besar tanpa sosok ayah di dekatnya. Dinar mengambil ponselnya. Ia menatap foto Kandar yang ada di dalam sana. Tanpa terasa air matanya menetes, ia bisa merasakan jika rasa cinta di hatinya masih ada untuk mantan suaminya itu. Semakin ia mengingat jika saat ini Giovanna sedang bersama suaminya di apartemennya, semakin rasa sakit itu menggerogoti hatinya. Mengapa kita harus dipertemukan jika harus berpisah dan meninggalkan rasa sakit seperti ini? Mengapa aku harus bertemu denganmu dan merasakan cinta? Mengapa aku ditakdirkan menjadi wanita bodoh yang membuka hati padahal aku sudah tahu jika hatiku seharusnya tak menginginkanmu? Dinar hanya mengusap layar ponselnya seakan ia mengusap pipi mantan suaminya. Saat Dinar sedang merindukan sosok yang sudah resmi menjadi mantan suaminya itu, Giovanna justru saat ini sedang menelpon dengan pria yang bernama Aksa. Sampai kapan aku seperti ini? Ayolah biarkan saja Kandar tahu jika aku ini tak lupa ingatan. Aku baik-baik saja. Katakan kepada dia jika kamu menginginkanku dan ingin menikah denganku. Aku pun akan mengatakan padanya jika aku sudah tak mencintainya lagi dan hanya mencintaimu. Giovanna, bersabarlah, tunggu beberapa bulan lagi. Berapa bulan lagi? Aku sudah lama menunggu. Aku sudah lelah dan bosan tinggal di sini mendengarkan cerita-cerita Kandar tentang masa lalu kami. Ayolah, demi masa depan kita, kamu sabar ya. Oh ya, aku dengar Kandar sudah menceraikan istrinya. Mengapa kau tak mengatakannya padaku? Untuk apa juga kamu tahu, apa hubungannya mantan istri Kandar dengan rencana kita? Aku hanya ingin tahu saja. Jika aku tahu aku bisa menggagalkannya dengan begitu, Kandar tak akan memaksamu untuk menikah denganmu secepatnya. Lagian gak apa-apa, aku juga sudah mengatakan kepada Kandar dengan tegas jika aku tak akan menikah dengannya sebelum aku mengingat semua ingatanku. Jadi cepatlah bertindak sebelum Kandar curiga jika aku hanya berpura-pura. Baiklah, sayang, beri aku waktu. Aku tutup dulu ya. Ingat, kamu harus hati-hati, jangan sampai Kandar tahu jika kamu memiliki ponsel itu dan sering menghubungiku, ucap Aksa sebelum mematikan panggilan mereka. Giovanna tersenyum dan memeluk ponselnya. Ia sudah menjalin hubungan bersama dengan Kandar selama beberapa tahun. Namun, beberapa tahun terakhir tiba-tiba cinta yang selama ini sangat besar untuk Kandar berpaling pada Aksa hingga ia mengikuti rencana Aksa membatalkan pernikahan mereka dan berpura-pura meninggal, semua itu agar mereka bisa menikah. Namun, Giovanna tak mengerti saat Aksa kembali memintanya untuk memperlihatkan diri pada Kandar dan bukannya menikahinya. Sementara itu di sebuah perumahan yang mewah, Aksa tertawa terbahak-bahak.
Rencananya berhasil. Dia sengaja menggoda Giovanna agar berpaling dari Kandar, bahkan membatalkan pernikahan mereka agar Giovanna tak menikah dengan Kandar dan memberikan keturunan pada pemimpin dari perusahaan kakeknya itu. Ia saat ini sedang menjalani beberapa pengobatan agar bisa memulihkan kondisinya. Ia harus lebih dulu mendapatkan seorang penerus dan menguatkan posisinya sebagai pewaris kekayaan dari kakeknya. Kandar tak boleh memiliki keturunan sampai ia sembuh. Begitu ia sembuh, ia akan mencampakkan Giovanna dan menikah dengan kekasihnya, mendapatkan anak laki-laki lebih dulu dan mendapatkan semua harta kakek mereka. Bersambung 32. Kandar merasa sangat frustasi saat Giovanna tak kunjung sembuh. Ia sudah banyak melakukan pengobatan, namun tetap saja tak ada perubahan sedikitpun hingga ia kembali membawanya ke dokter lain. "Kita mau kemana?" tanya Giovanna saat mereka telah sampai di salah satu klinik yang sama sekali tak pernah mereka kunjungi. "Kemarin aku tak sengaja bertemu dengan salah satu temanku yang berprofesi sebagai seorang dokter." "Kita ngapain ke sini?" tanya Giovanna panik. "Tentu saja mengobatimu. Semoga saja semakin banyak dokter yang menanganimu, kondisimu cepat membaik." "Dengar Giovanna, aku tak bisa menunggu lama. Ada hal yang mengharuskan kita harus segera menikah. Dalam 2 bulan ini kita harus menikah. Kamu sudah janji akan menunggu sampai aku sembuh. Bagaimana jika 2 bulan aku tak sembuh dan belum mengingat tentang kita? Jika dalam 2 bulan kamu tak sembuh juga, aku rasa aku tak bisa bertahan lagi. Aku harus menuruti apa yang dikatakan ayahku. Mau tak mau aku harus menikah dengan wanita lain." Mendengar itu Giovanna tersenyum sinis. "Kamu bilang kamu mencintaiku, tapi nyatanya kamu menyerah menungguku." "Bukannya aku menyerah. Aku yakin jika aku tak punya harta yang bisa membahagiakanmu, kau pasti tak mau menikah denganku kan? Walaupun ingatanmu kembali, dan jika dalam waktu dekat ini aku tak menikah, aku mungkin akan kehilangan semua apa yang selama ini terus aku nikmati. Jangankan memberikan kemewahan kepada kamu, mungkin aku bahkan harus bekerja keras untuk kebutuhan pokok kita." Mendengar itu Giovanna hanya menghela napas. Ia sendiri tak tahu sampai kapan ia akan berpura-pura seperti saat ini. Dia sendiri mulai takut jika Aksa tak serius dengannya. Ia dilema antara menikah dengan Kandar atau menunggu Aksa. "Ayo turun," ucap Kandar membuka pintu saat Giovanna terus duduk di tempatnya. "Aku capek diperiksa dokter yang terus berbeda. Kita memeriksakan kondisiku di dokter yang sebelumnya saja, ia kan sudah tahu kondisiku. Kamu tenang saja, prosesnya tak akan lama. Sebelumnya aku sudah menjelaskan semuanya padanya, bahkan laporan-laporan dari rumah sakit sebelumnya juga telah aku berikan. Ayo kita masuk, setelah dari sini aku ingin mengajakmu ke suatu tempat." Giovanna dengan ragu turun dari mobil. Ia takut bagaimana jika sampai ia ketahuan jika ia berpura-pura dan berbohong tentang kondisinya. Karena dokter-dokter yang selama ini memeriksanya adalah dokter yang telah bekerja sama dengan mereka. Ia tak menyangka jika Kandar akan membawanya ke dokter lain hari ini dan sudah terlambat jika ingin menghubungi Aksa. Kandar tak tahu jika selama ini Giovanna memiliki ponsel lain selain ponsel yang diberikannya, dan di ponsel yang diketahui oleh Kandar ia tak memiliki nomor Aksa di sana, dan sialnya ia menyimpan ponsel itu di apartemennya dan tak menghafal nomor Aksa. "Ayo, agar kita cepat selesai, aku ingin membawamu satu tempat," ucap Kandar lagi, membuat Giovanna pun mengangguk dengan ragu-ragu. Mereka pun masuk ke ruangan dokter. Setelah melakukan beberapa pemeriksaan, dokter tersebut menatap ke arah Giovanna kemudian kembali memberikan beberapa pertanyaan. Dokter tersebut juga melakukan beberapa pengujian mengenai kebenaran penyakit Giovanna karena berdasarkan pemeriksaannya Giovanna baik-baik saja. Ia juga membandingkan beberapa pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan di rumah sakit sebelumnya yang diberikan oleh Kandar. Semua sangat jauh berbeda. "Bagaimana dokter?" tanya Kandar. "Kita masih harus menunggu beberapa pemeriksaan lainnya. Nanti hasilnya akan keluar mungkin 2-3 jam lagi. Anda boleh pulang saja, kami akan menghubungi Anda langsung jika hasilnya sudah selesai," ucap dokter tersebut, di mana mereka saling kenal dan sering bertemu di sebuah restoran yang merupakan restoran favorit mereka.
Baiklah, terima kasih, ucap Kandar menjabat tangan dokter tersebut. Kemudian mereka pun keluar dari ruangan dokter itu. Setelah Kandar dan juga Giovanna keluar, dokter kembali memeriksa beberapa hasil pemeriksaannya, membandingkannya dengan beberapa hasil sebelumnya. Bahkan dari beberapa pemeriksaan di rumah sakit yang berbeda, semua data-datanya kesehatan Giovanna juga berbeda. Mereka selesai melakukan pemeriksaan. Kandar langsung membawa Giovanna ke suatu tempat. Giovanna terkejut saat mengenali lokasi tersebut. Itulah jalan menuju ke rumah orang tuanya. "Kita mau kemana?" tanya Giovanna kembali berpura-pura seolah tak mengingat jalan yang mereka lalui. "Kita akan menemui seseorang. Mereka pasti sangat terkejut saat melihatmu," ucap Kandar lagi sambil menggenggam tangan Giovanna, membuat Giovanna semakin gugup. Ia yakin jika Kandar pasti akan mempertemukannya dengan kedua orang tuanya. "Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus berpura-pura juga di depan ayah dan ibuku?" gumam Giovanna dalam hati, yang semua rencananya itu sama sekali tak diketahui oleh kedua orang tuanya. Karena jika mereka tahu rencananya, tentu saja kedua orang tuanya itu tak akan mengizinkannya melakukan semua itu. Bersambung 33. Begitu sampai di rumah kediamannya, Giovanna merasa sesak di dadanya. Ia sudah sangat merindukan sosok kedua orang tuanya yang ada di depan rumah menyambut kedatangannya. Ingin rasanya ia berlari memeluk keduanya yang terlihat terkejut melihat kedatangannya. Namun, karena saat ini dia sedang berpura-pura tak mengingat masa lalunya, ia harus terus berpura-pura tak mengenali mereka. Ia harus menahan keinginannya untuk memeluk kedua orang tuanya itu. "Mereka adalah orang tuamu?" bisik Kandar. "Orang tuaku?" tanya Giovanna berpura-pura. "Iya, apa kamu sama sekali tak mengingat mereka?" tanya Kandar lagi, yang bisa melihat mata Giovanna berkaca-kaca. Namun, Giovanna menggeleng membuat Kandar hanya bisa menatapnya dengan heran. Ia bisa melihat jelas ekspresi Giovanna berubah saat mereka sudah memasuki area perumahannya itu, dan juga ia bisa memperhatikan raut wajah Giovanna saat melihat kedua orang tuanya. Bahkan ia tadi melihat saat Giovanna mengusap air matanya. "Giovanna anakku, kamu masih hidup, nak," ucap ibu yang langsung memeluk putrinya sambil terisak. Saat ibunya terisak, Giovanna tak bisa lagi membendung air matanya. Ia juga ikut meneteskan air mata, membuat Kandar semakin heran, mengapa tadi ia mengatakan jika tak mengingat mereka. Namun, ia terlihat sangat bahagia sekaligus bercampur rasa haru bertemu dengan mereka. Ia juga membalas memeluk ibunya. "Bagaimana keadaanmu, nak?" tanya ayah. Giovanna hanya mengangguk dan memberikan senyumannya sambil memeluk ayahnya. Kandar bisa melihat betapa Giovanna senang bertemu dengan mereka. Apakah Giovanna bisa mengingat mereka? Batin Kandar. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Setelah melepaskannya kerinduan mereka, Kandar pun mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi jika ia menemukan Giovanna dan bagaimana kondisi Giovanna saat ini. "Mengapa kamu tak memberitahu kami sejak lama, nak?" ucap ibu Giovanna yang kini menggenggam tangan putrinya yang duduk di sampingnya. "Aku harus berhati-hati, Bu. Aku tak tahu kalian di pihak siapa. Walau Giovanna itu adalah putri kalian, tak menutup kemungkinan jika kalian juga ikut dalam upaya melenyapkan Giovanna. Aku mohon mengertilah, aku sangat mencintai Giovanna dan tak ingin sampai Giovanna kembali pergi dariku," ucap Kandar menjelaskan kepada kedua orang tuanya. "Iya, nak. Kami mengerti. Terima kasih atas perhatianmu selama ini pada Giovanna. Kami juga ikut senang Giovanna bisa kembali hidup lagi walau dengan keadaannya saat ini yang tak mengingat kami," ucap ayah mengusap rambut Giovanna dengan penuh kasih sayang. Ingin rasanya Giovanna langsung memeluk ayahnya. Namun, kembali ia menahan diri. Dokter mengatakan jika kondisi Giovanna tak terlalu parah dan bisa dengan cepat mengingat masa lalunya. "Aku mohon bantuan kalian untuk membantuku mengingatkan masa-masa indah Giovanna Sar bersama kalian. Mungkin itu bisa merangsang ia bisa mengingat masa lalunya kembali, agar bisa mempermudah proses penyembuhannya." "Tentu saja," jawab keduanya. Semua itu juga karena usulan dari dokter yang baru saja memeriksa Giovanna.
Jika kehadiran kedua orang tua yang menemani seorang anak sedari kecil biasanya akan berpengaruh besar membuat Kandar yang tadinya akan mempertemukan mereka setelah ingatan Giovanna kembali, memutuskan untuk mempertemukan mereka hari ini. Mungkin dengan begitu Jonan bisa cepat memulih. Setelah mereka berbincang panjang lebar, Kandar kembali mohon izin untuk membawa Giovanna. Awalnya kedua orang tuanya tak mengizinkan dan meminta Giovanna untuk tetap tinggal bersama dengan mereka. Namun, Kandar menjelaskan bagaimana bahaya yang bisa menghampiri Giovanna jika saat ini tinggal di rumah mereka. Mungkin saja orang-orang yang selama ini mencoba melenyapkannya masih berada di sekitaran Giovanna. Mendengar penjelasan itu mereka pun setuju dan akhirnya Giovanna ikut bersama dengan Kandar menuju ke apartemennya. Baru saja Kandar sampai ia sudah mendapat telepon dari dokter jika dokter tersebut meminta Kandar untuk datang ke rumah sakit. Ada yang harus ia jelaskan mengenai kondisi Giovanna. Bersambung 34. Sementara itu Dinar membekap mulutnya dengan air mata yang menetes. Saat ini ia sedang berada di kamar mandi sebuah apotik. Ia sedang memeriksa urinnya menggunakan alat tes pack yang baru saja ia beli dan tertera di sana 2 garis yang menunjukkan jika dia positif hamil. Aku hamil. Dinar memegang perutnya, rasa yang ia rasakan campur aduk antara bahagia, sedih dan juga haru. Dinar yang tadinya hanya membeli 1 alat tes pack kembali keluar dari kamar mandi. Ia pun menghampiri apoteker yang berjaga di sana. Permisi Mbak. Ini untuk pertama kalinya aku menggunakan alat tes pack. Apa hasilnya akurat? Iya Mbak, 99% hasilnya akurat. Jika Mbak tak yakin dengan hasil tes pertama Mbak bisa melakukannya lagi. Mungkin dengan merek yang berbeda. Jelas apoteker tersebut memberikan beberapa jenis alat tes pack pada Dinar. Ya sudah Mbak, aku coba lagi. Ucap Dinar mengambil 3 alat tes pack dengan merek yang berbeda. Ia pun kembali dengan cepat masuk ke kamar mandi tadi. Dia sengaja menyimpan urinnya agar bisa kembali ia gunakan. Dinar menarik napas panjang kemudian kembali meneteskan urinnya itu pada ketiga alat tes pack yang sudah siap digunakan. Dinar menunggu beberapa saat. Ia terus melihat ke arah garis yang perlahan terlihat. Aku hamil, aku beneran hamil. Gumam Dinar saat melihat ketiga tes pack tersebut memperlihatkan 2 garis tanda kehamilan. Ibu akan menjagamu, Nak. Terima kasih sudah hadir menemani ibu. Gumam Dinar tiba-tiba muncul naluri keibuannya saat mengetahui jika ada janin yang ada di dalam rahimnya, walau sekarang ia sudah tak memiliki seorang suami. Namun, anak itu hadir saat ia masih menjadi seorang istri. Tak usah malu mengakui jika saat ini dia sedang hamil itu adalah anugerah yang akan diterimanya dengan senang hati. Dinar kemudian memasukkan alat tes pack tersebut ke dalam tasnya dan membuang sisa urinnya. Ia kembali menghampiri perawat dan membayar tes pack yang tadi dipakainya. Bagaimana Mbak, hasilnya? Tanya perawat tersebut membuat Dinar memperlihatkan alat tes pack yang semua memperlihatkan 2 garis yang menyatakan jika saat ini ia positif hamil. Bagaimana Mbak, hasilnya? Tanya perawat tersebut membuat Dinar memperlihatkan alat tes pack yang semua memperlihatkan 2 garis yang menyatakan jika saat ini ia positif hamil. 2 apoteker yang sedang bertugas di sana langsung menghampiri keempat alat itu. 1 orang yang juga sedang berbelanja juga ikut penasaran melihat hasilnya. Mereka semua tersenyum saat melihat 2 garis yang ada di sana. Selamat ya, Mbak. Semoga anaknya akan sehat begitupun ibunya hingga masa proses persalinan nanti. Amin, ucap Dinar mengaminkan ucapan apoteker tersebut. Setelah membayar dan mengambil keempat tes pack tersebut yang telah dimasukkan ke dalam kantong oleh apoteker tersebut, Dinar kemudian meninggalkan apotek tersebut dengan senyum di wajahnya. Ia kembali ke apartemennya dan memberitahu ibunya tentang hasil tes packnya. Sesuai prediksi Dinar, ibunya sangat senang mendengar fakta jika saat ini ia sedang hamil. Selamat ya, Nak. Anak ini adalah anugerah terbesar dalam hidup kita. Kita akan merawatnya bersama-sama. Ibu yakin anak ini akan memberikan kebahagiaan untuk kita ke depannya, khususnya memberikan kebahagiaan pada kamu, Nak.
Semoga bayimu laki-laki sehingga saat besar nanti ia akan menjagamu, ucap ibu sambil mengusap perut Dinar yang masih rata. Oh ya, ibu, bagaimana kondisi ibu? Bukannya pagi tadi ibu merasa pusing? Iya, sekarang juga ibu masih merasa pusing. Sebaiknya kita ke rumah sakit, ibu ingin memeriksakan kondisi ibu sekalian kita memeriksakan kondisi janinmu. Dinar mengangguk, kemudian mereka menuju ke sebuah rumah sakit yang tak jauh dari apartemen mereka. Rumah sakit itu tak sebesar rumah sakit tempat yang pernah ibu Dinar dirawat. Namun, mereka yakin rumah sakit itu juga akan melayani mereka dengan baik. Saat mereka turun dari taksi, Dinar tak sengaja melihat Kandar juga berjalan ke arah rumah sakit tersebut. Apa yang dilakukan Kandar di sini? Batin Dinar terus berjalan masuk sambil memegang ibunya. Sekarang mereka tak punya hubungan apa-apa lagi, ia tak masalah jika mereka bertemu. Mungkin saja Kandar akan pura-pura tak mengenalnya jika mereka bertemu di dalam nanti. Dinar melangkah menuju ke dokter umum untuk memeriksakan kondisi ibunya terlebih dahulu. Sedangkan Kandar sendiri berjalan menuju ke ruangan dokter di mana dokter yang tadi memeriksa Giovanna juga bekerja di rumah sakit tersebut. Ia mengatakan jika mereka sebaiknya bertemu di rumah sakit tempat ia bekerja. Bagaimana dokter hasil pemeriksaan Giovanna? Tanya Kandar. Apa Anda yakin Anda membawa Giovanna sebelumnya ke dokter yang memang ahli dalam bidangnya? Maksudku ahli dalam mengobati penyakit Giovanna. Tanya dokter tersebut membuat Kandar pun mengangguk dengan wajah penuh tanya. Aku tak tahu, dari ketiga diagnosa yang ada di berkas ini yang berasal dari 3 dokter yang berbeda, semua berbeda-beda. Begitupun dengan hasil pemeriksaanku, hasilnya juga tak sama, ucap dokter tersebut memperlihatkan hasil rongsen dan memperlihatkan beberapa hasil pemeriksaan lainnya. Kandar tak mengerti. Namun, ia bisa melihat jika banyak perbedaan dari data-data tersebut. Apa arti dari semua ini, dokter? Aku tak tahu Anda percaya padaku atau tidak. Namun, dari hasil pemeriksaanku Giovanna sama sekali tak mengalami amnesia seperti yang tercatat di dalam hasil pemeriksaan sebelumnya. Ia tak pernah mengalami benturan di bagian kepalanya, tak pernah mengalami syok atau apapun. Saat menanyakan beberapa pertanyaan juga sepertinya ia menjawab beberapa pertanyaan tentang masa lalunya, secara tak sadar. Semua itu bisa membuktikan jika mungkin saja ia sudah mengingat masa lalunya atau bahkan mungkin tak pernah melupakan masa lalunya. Jelas dokter tersebut membuat Kandar sangat terkejut. Apa maksud dokter Giovanna membohongiku? Tanya Kandar antara percaya dan tidak dengan penjelasan dokter tersebut. Anda boleh tak percaya padaku, tapi Anda harus percaya dengan hasil dari pemeriksaannya. Jika Anda ingin membuktikannya, Anda bisa melakukan beberapa uji coba sendiri, misalnya melakukan pertanyaan-pertanyaan mendadak yang menjebak ia menjawab pertanyaan tersebut, atau Anda bisa memberikan sesuatu yang mungkin ditakuti oleh Giovanna. Jika dia memang lupa ingatan, pasti dia tak akan takut sama seperti rasa takutnya yang dulu kan. Kandar pun mengangguk kemudian mendengarkan beberapa saran dari dokter untuk membuktikan apakah Giovanna benar-benar lupa ingatan atau hanya berpura-pura lupa ingatan. Jika memang ia berpura-pura, apa motif dari semua itu? Di saat Kandar telah berbicara dengan dokter tersebut, ponselnya berdering dan itu dari orang percayaannya dan memberikan informasi jika 2 hari sebelum pernikahan mereka atau 2 hari sebelum kecelakaan tersebut, Giovanna pernah bertemu dengan Aksa di sebuah restoran dan itu terekam CCTV. Kita bicara lagi nanti, ucap Kandar sebelum mematikan panggilannya. Banyak hal yang ingin dibahasnya dengan orang tersebut dan sebaiknya ia menemuinya. Apalagi saat ini ia bersama dengan dokter yang baru saja memberikan pernyataan yang sangat mengejutkan untuknya. Ia sangat percaya pada Giovanna. Apakah Giovanna membohonginya? Pertanyaan itu kini memenuhi kepalanya. Baiklah, dokter. Aku akan mencoba melakukan apa yang dokter katakan. Jika memang Giovanna hanya berpura-pura, aku akan berpura-pura tak tahu dan mencari tahu apa tujuannya. Garam Kandar, entah mengapa batinnya mengatakan jika ada yang salah dalam hal ini. Mendengar penjelasan dokter kemudian mencocokkan dari informasi yang baru saja didengarnya dari orang kepercayaannya.
Tak mungkin dokter itu berbohong, begitupun dengan orang kepercayaannya itu. Bersambung. 35. Kandar yang baru saja keluar dari ruangan dokter tak sengaja melihat Dinar dan ibunya. Ia pun langsung menghampiri mereka. "Dinar," sapa Kandar yang tadi tak sengaja melihat Dinar. Dinar berbalik saat mendengar suara yang sangat dikenalnya. Ia tak terlalu terkejut karena sebelumnya ia sudah tahu jika Kandar juga ada di rumah sakit itu. Saat Dinar sedang membantu ibunya yang baru saja keluar dari ruangan dokter juga, Dinar hanya tersenyum menyambut sapaan mantan suaminya itu. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanyanya juga menyalami ibu Dinar yang dulu jadi ibu mertuanya itu. Kepala ibu tiba-tiba terasa pusing pagi tadi, makanya ibu memeriksakan kondisi ibu. "Nak," kata dokter, "ibu hanya perlu banyak istirahat saja dan terlalu banyak pikiran." Ucap ibu membuat Kandar merasa tak enak. Pasti mantan ibu mertuanya itu memikirkan kondisi putrinya. "Ibu banyak istirahat dan jangan terlalu banyak berpikir. Jika ibu butuh sesuatu kapanpun ibu bisa menghubungiku." "Terima kasih, Nak," ucap ibu membuat Kandar pun berpamitan karena ia harus bertemu dengan orang yang tadi meneleponnya, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, mengapa Giovanna menemui Aksa sebelum mereka menikah. Setelah Kandar berjalan menjauh, ibu Dinar melihat putrinya. "Mengapa kamu tahu memberitahu tentang kehamilanmu?" "Kandar ayahnya, dia berhak tahu," tanyanya. "Kami sudah berakhir, Bu. Sekarang ayahnya sedang sibuk mengurus Giovanna, wanita yang ingin dinikahinya." Dinar mengusap perutnya. "Aku tak mau jadi perusak hubungan mereka. Aku tak mau jadi penghalang untuk mereka bersatu. Biarlah bayi ini akan aku rawat sendiri. Ada ibu yang akan membantuku," ucap Dinar membuat ibu menghela napas. Apapun keputusan Dinar ia akan mendukungnya, termasuk jika ia tak mau memberitahu Kandar tentang anak mereka. Setelah ibu memeriksakan kondisinya, kini giliran Dinar. Mereka pun masuk ke dalam ruangan dokter kandungan, memeriksakan kondisi kandungannya. Dokter mengatakan jika kandungannya sangat sehat. Kandungannya masih sangat muda dan Dinar masih harus hati-hati dalam menjaga bayinya. "Baik, dokter." Dinar sangat senang saat mendengar suara detak jantung bayinya yang diperdengarkan oleh dokter, juga memperlihatkan gambar yang masih berupa janin kecil yang masih sedang berkembang. Dokter meresepkan obat untuk Dinar karena Dinar mengeluh jika ia sering pusing, mual dan muntah. Gejala itu merupakan gejala ngidam untuk ibu yang masih mengandung di usia yang sangat muda, sangat wajar terjadi. "Ini aku merasakan obat hanya untuk menguranginya saja. Seiring berjalannya waktu rasa mual, muntah dan pusingnya akan semakin berkurang," jelas dokter tersebut. "Iya dokter, terima kasih. Ibuku sudah menjelaskan mengenai hal itu dan aku akan coba menerima dan menikmati proses mengidamku ini," ucap Dinar. Setelah mereka memastikan kondisi janin Dinar baik-baik saja dan kondisi ibunya juga sudah baik-baik saja, keduanya pun kembali pulang ke apartemen menggunakan taksi. Saat sampai di depan apartemen mereka, Dinar dan ibu memutuskan untuk pergi ke toko. Ibu sangat senang melihat toko Dinar yang sudah banyak ditumbuhi bunga-bunga yang tersusun rapi. "Kamu kok nggak bilang sih jika sudah banyak bunga-bunga di sini? Ibu kan bisa membantumu menatanya," ucap ibu yang kini mulai mengambil pot-pot kecil dan menyusunnya bersama dengan pot-pot kecil lainnya. "Iya, Bu, rencananya nanti aku akan memberitahu ibu jika semua sudah selesai. Ini masih sangat banyak yang harus diatur, Bu." Dinar hanya takut jika ibu sampai kelelahan. "Kamu tenang saja, ibu pasti akan menjaga kesehatan ibu. Ibu hanya akan mengatur pot-pot kecil seperti ini. Ayo kita mulai bekerja." "Ibu sudah lama tak bekerja, rasanya badan ibu pegal-pegal," ucap ibu semangat sambil terus menyusun pot-pot kecil di deretan pot kecil lainnya. Dinar hanya bisa melihat bagaimana ibunya sangat antusias, membuat ia pun merasa bahagia. Dinar memegang perutnya. "Terima kasih, Nak. Kamu telah memberi kebahagiaan kepada ibu dan nenekmu," gumam Dinar dalam hati.
Kemudian ia pun kembali membantu ibunya bekerja menyusun pot bunga yang juga berukuran kecil. Dinar tak mau mengambil resiko pada saat ini dia sedang mengandung. Bu, apa sebaiknya kita mencari orang ya untuk membantu kita? Dinar kan gak boleh angkat yang berat-berat, ucap Dinar mengusap perutnya. Tentu saja kamu harus mengambil 2 orang karyawan, jika kita yang mengerjakannya semuanya kita gak akan sanggup. Ibu sudah tua dan kamu sedang hamil. Lebih baik kita membayar 2 orang saja, ibu rasa tak masalah, kita harus merebut hati pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik, ucap ibu. Mereka pun mulai membereskan tempat itu sebisa mereka. Bersambung.